Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad Assalamualaikum ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa, ayahanda kami dan pembawa acara dan semua yang hadir. Berbicara tentang Isra Mi'raj, kita akan mulai dulu dari Isra Mi'raj itu sendiri dan apa yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Allah dengan merayakan Isra Mi'raj. Iya. Di situ ada kadang perbedaan. Isra Mi'raj bukan hari Rajab kok katanya. Begitu. Baik, kita hadirkan juga perbedaan pendapat tentang terjadinya Isra Mi'raj. Memang ada yang mengatakan Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Tsani, ada di bulan Ramadan, ada di bulan Rajab. Iya. Baik. Kita akan tinggalkan perbedaan itu. Kita akan masuk kepada kesepakatan bahwasanya yang jelas Nabi pernah Isra Mi'raj itu. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang mau merayakan di bulan Ramadan silakan, yang merayakan di bulan Rajab silakan, karena yang jelas Isra Mi'raj pernah terjadi. Baik, selesai. Kemudian Isra Mi'raj ini yang diberitakan adalah Al-Qur'an. Diskusi kita adalah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, dan kita akan mendengar berita dari Allah dan Rasulullah, maka sesungguhnya sudah cukup untuk beriman. Tidak perlu penjelasan tentang sains. Cuma kita harus paham bahwasanya sains dan segala penemuan baru ini yang tersebar di semesta ini tidak lain adalah syarah dan penjelasan tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita harus paham ini. Sehingga di dalam surat itu dalam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, ini tentang Isra Mi'raj. Ternyata di situ ada penjelasan selanjutnya, linuriyahu min ayatina, untuk aku tampakkan kepada semuanya tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini adalah pemacu bagi kita untuk apa sih ayat-ayat Allah ini. Maka di situ ada orang berbicara tentang sains, tentang penemuan-penemuan baru. Cuman di situ ada kaidahnya bahwa iman dibangun dengan dalil sam'i, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan dibangun dengan penemuan baru. Cuman penemuan baru penting untuk mengukuhkan keimanan, jangan dibalik. Maka yang mencari iman dengan penemuan baru dan sains tidak akan ketemu. Karena sains kadang penemuan itu benar dan tidak. Tapi kalau sudah dari Allah dan Rasulnya pasti benar. Ini harus dibedakan. Maka kita senang kalau beliau sering bicara tentang sains penemuan. Ini menarik sekali. Karena apa? Menambah keyakinan kita tentang iman. Tapi ingat, iman dibangun dengan dalil sam'i, dalil Al-Quran, hadis, dan apa yang dikatakan para ulama tentang pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sains dan para penemu-nemu yang dahsyat tentang yang menemukan planet dan sebagainya, itu tidak lain ternyata sekelumit dari syarah linuriyahu min ayatina. Nah, boleh dijelaskan dan boleh, sangat boleh. Hanya gini loh, Isra Mi'raj ini adalah yang jelas sudah kita yakin sebagai orang beriman. Satu. Yang kedua adalah, apakah kejadian Isra Mi'raj ini bertentangan dengan akal atau tidak? Adapun masalah masuk akal ini adalah tergantung akal siapa. Yang jelas kejadian Isra Mi'raj adalah bukan bertentangan dengan akal, dan akal tidak menentangnya. Dulu ada kejadian, kita contoh kecil sebelum kita bicara tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kejadian dulu waktu ada stasiun, ada radio, orang mengatakan ada jin. Iya. Ada radio kok ada barang berbunyi. Apa ini? Kan begitu ya. Dulu berita itu informasi dikirim dari Papua ke Indonesia dengan telegram. Itu saya sudah kagum. Sampai hari ini SMS, WA dan seterusnya. Jadi mula-mula akal tidak bisa menerima, pun tidak ada akhirnya menerima. Karena apa? Tidak bertentangan. Berbicara tentang perjalanan Nabi SAW yang sangat cepat, gimana mungkin? Semakin hari semakin diterjemahkan oleh kejadian-kejadian. Sampai waktu kita belajar di SD atau SMP, berbicara tentang perjalanan apa? Bumi mengitari matahari. Yo, bumi mengitari matahari. Katanya tidak ada barang benda yang padat lalu bisa meluncur cepat, nggak bisa kecuali cahaya. Kita masih ingat bagaimana bumi mengitari matahari yang katanya dalam 1 jam 180.000 km. Kalau benar ya, kalau itu benar, saya dengar bacaan saja. Itu kan menunjukkan bahwasanya ada sesuatu bisa meluncur dengan cepat yang mungkin akal kita mula-mula tidak bisa menerima. Sampai nanti perjalanan cahaya yang sudah ditemukan oleh para ini, sampai nanti teori-teori yang lainnya. Kemudian setelah itu tidak usah pusing. Siapa yang berjalankan Sayyidina Muhammad SAW? Yang membuat matahari, yang membuat rembulan, yang membuat cahaya semuanya. Kenapa kita harus pusing?
Tapi kita perlu nanti masalah sains perlu, tapi ingat, iman dibangun dengan nas-nas tadi, tapi sains itu sangat penting untuk mengukuhkan keimanan. Dan kadang kita perlu dialog dengan orang yang tidak iman kepada Al-Quran. Betul. Nah ini, jadi ketahuilah bahwasanya kejadian Isra Mi'raj tidak bertentangan dengan akal. Ya. Hanya akal kita sudah bisa menerima atau belum, itu perlu waktu dan perlu penjelasan. Buya, mungkin bisa dijabarkan tentang bagaimana sejarah dari awal peristiwa Isra Mi'raj yang sejak posisi awal Rasulullah masih di Masjidil Haram. Baik, ringkasnya adalah setelah Sayyidina Muhammad SAW mendapatkan musibah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan pamanda beliau Abu Thalib, Allah memberikan hiburan. Dan harus kita yakini bahwasanya siapapun yang diuji oleh Allah, ketahuilah berarti Allah telah menjanjikan kebaikan setelah itu. Ini pelajaran buat kita. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diberangkatkan. Sebelum berangkat ini, saya akan hubungkan dengan sains juga, bahwasanya Nabi Muhammad SAW waktu itu diampirkan ke sumur Zam-Zam, lalu dibelah dada beliau, kemudian disucikan hati beliau yang sudah suci. Jangan menduga hati Nabi ada kotorannya. Hati Nabi suci. Kita ngerti yang bersih masih bisa dibersihkan lagi. Hati Nabi yang sudah bersih dibersihkan lagi. Ini isyarat bahwasanya Isra Mi'raj syaratnya adalah hati. Mau Isra Mi'raj Nabi dibersihkan hatinya. Maka kita pun kalau mau Isra Mi'raj bersihkan hati, membersihkan hati. Nabi dibersihkan hati beliau untuk dipersiapkan sampai ke atas langit ketujuh. Setelah hati bersih maka menjadi linuriyahu min ayatina, bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau orang hatinya bersih, apapun, siapapun dia akan melihat ayat Allah. Biarpun dia tukang son misalnya, saya sering beri contoh tukang son. Karena dia adalah hatinya kenal Allah, maka sonnya akan digunakan untuk kebaikan. Sama, dia membuat son, satu untuk yang nggak benar, satu untuk benar, apapun. Maka ini kunci hati. Kalau sudah hati kenal Allah, maka semua aktivitasnya akan linuriyahu min ayatina, akan bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian setelah itu, Nabi diperjalankan dengan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan ini harus kita yakini, yang saya hubungkan dengan sains adalah Nabi diperjalankan oleh Allah dengan roh dan jasadnya. Kalau hanya bicara roh, nggak ada urusan dengan sains. Jasadnya, bagaimana jasad Nabi bisa menembus langit ketujuh, ini adalah sains yang akan menjelaskan nanti sebetulnya. Maka jangan berkata mustahil, ini urusan dengan Allah. Dan semakin hari semakin dibuktikan ternyata dia meluncur, sesuatu yang katanya ke bulan, ke ini dan sebagainya. Dulu nggak ada orang kebayang. Bahkan ada ulama yang menafikan ada orang pergi ke bulan kan, waktu itu. Jadi ketahuilah bahwasanya Nabi ini harus kita yakini bahwasanya Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, disebutkan dalam Al-Quran, dan Masjidil Aqsa ke atas langit ketujuh dengan roh dan jasadnya, bukan roh saja. Nah, jasad inilah nanti akan diskusi panjang tentang kajian ilmiah tentang sains ini. Kemudian ini, jadi yang mau melaksanakan Isra Mi'raj Nabi adalah hati. Kemudian yang terakhir, yang ingin paham Isra Mi'raj ternyata urusannya dengan hati. Siapa itu? Ada dua tokoh dalam kisah Isra Mi'raj, namanya Abu Jahal dengan Abu Bakar. Abu Jahal waktu mendengar Nabi Muhammad bercerita bahwasanya dia telah diperjalankan oleh Allah, Abu Jahal mula-mula percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan figur pendusta. Sehingga di saat mendengar Nabi Muhammad bercerita tentang Isra Mi'raj perjalanan, Abu Jahal juga tergeleng-geleng. Karena apa? Nabi Muhammad bukan pendusta. Cuman pada akhirnya bisikan iblis dan setan, ini Abu Jahal, ini adalah celah untuk kau rendahkan Nabi Muhammad nanti. Ini Abu Jahal ngerti dan faham, maka ketahuilah tidak cukup dengan kecerdasan. Biarpun orang katanya jago dalam teknologi, sains yang ditemukan bermacam-macam, tapi urusannya hati. Abu Jahal mungkin kalau hari ini mungkin penemu planet keberapa itu. Akan tapi karena hatinya lihat tidak dipilih oleh Allah, tidak bisa menerima Isra Mi'raj. Begitu sebaliknya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq cukup mendengar berita Subhanalladzi asra bi 'abdihi, langsung bisa menerima, maka urusannya iman. Tapi sains jangan dilupakan. Hanya tetap kami batasi bahwasanya sains adalah pendukung.